Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman pendengar yang saya cintai dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton channel ini sebagai teman luang Anda. Semoga apa yang disampaikan dalam channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik, langsung saja ke isi buku Amru Khalid yang berjudul Dengan Namamu Aku Hidup. Indahnya hidup dengan nama-nama Allah. Himpunan penting dari asma Allah At-Tawwab. Pada bagian ini kita disuguhkan oleh penulis dalam sebuah hadis yang mengandung makna amat indah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah amat bersuka cita karena taubat seorang hamba." Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa kegembiraan Allah lebih besar dari kegembiraan seorang lelaki, seperti kisah berikut. Seorang lelaki sedang menempuh perjalanan jauh menunggangi seekor unta. Saat melintasi padang gurun, sekonyong-konyong unta itu menghilang. Lelaki itu yakin bahwa dirinya akan binasa di tengah padang gurun yang gersang. Lantaran putus asa yang memuncak, lelaki itu memutuskan untuk menggali lubang, lalu berbaring dalam lubang itu kalau-kalau ia menemui ajalnya di sana. Situasi dari kisah tersebut menunjukkan lelaki itu telah dihinggapi kemalangan dan keadaan yang putus asa. Hal itu dirasakan oleh lelaki seperti laksana dosa-dosa yang memenuhi hidupnya. Tetapi saat dirinya sudah putus asa, akibat untanya menghilang, tiba-tiba unta tersebut telah muncul di hadapannya dengan perbekalan air dan makanan yang masih utuh. Ia ingin mengucap syukur pada Allah, tetapi karena luapan kegembiraan yang tak terkira, ia salah berucap dan berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bergembira karena taubat salah seorang dari kalian apabila ia bertaubat melebihi kegembiraan lelaki itu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia." Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat tersebut menunjukkan kegembiraan Allah lantaran taubat kita melebihi kegembiraan kita atas taubat itu sendiri. Pertaubatan diri kita di hadapan Allah di saat hati bercampur sesal terasa amat dalam. Hal itu amat disenangi oleh Allah karena dalam keadaan seperti itu ia telah mewujudkan puncak penghambaan diri padanya. Taubat akan mengangkat derajat kita ke puncak kedekatan diri pada Allah. Pada detik-detik pertaubatan kita menjadi kekasih yang maha pengasih. Ada satu hal yang menjadikan kita termotivasi untuk bertaubat. Bahwasannya iblis ketika ia membantah untuk melaksanakan perintah sujud kepada Adam, kemudian ia terusir dari surga. Ia mengatakan, "Demi keperkasaan dan keagunganmu, sungguh aku berjanji akan menyesatkan mereka." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi keperkasaan dan keagunganku, aku benar-benar akan mengampuni mereka. Selama mereka mau memohon ampun, maka bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedia membuka pintu taubat seluas itu? Jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan tujuan agar kita menjadi pelapor pembangun di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Surat Al-Baqarah ayat 30. Maka dari ayat tersebut penulis mengumpamakan apabila seseorang mencuri atau mengambil hak orang lain secara tidak benar, lalu ia menyesali atas perbuatannya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi kesempatan untuk bertaubat, niscaya ada kemungkinan bagi orang tersebut untuk mencuri kedua atau ketiga kalinya lagi, sehingga hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi. Coba kita berangan-angan apabila kita bisa mendengar dari seorang penguasa atau presiden atau pemimpin lembaga tinggi di negeri ini untuk menghimpun semua orang guna mengajarkan taubat kepada mereka. Salah satunya mengadakan hari pertaubatan nasional dari korupsi atau dari berbagai kejahatan sosial. Demi Allah, akan ada prestasi besar yang dapat diraih karena taubat berdiri di atas prinsip reformasi sosial atau islah. Kapan kiranya negeri ini melakukan perbaikan dengan jiwa asmaul husna dan semangat dengan namamu aku hidup.
Dampak lain dari taubat adalah ketika kita menyatakan taubat. Pada saat itu kita telah memiliki makrifat pada Allah. Oleh sebab itu, kita tidaklah melakukan pertaubatan melainkan apabila kita sadar dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi hukuman, Al-Muntakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Maka detik itu juga kita bertaubat setelah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian kita bertanya-tanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kita sebelum kita melakukan dosa? Jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mendidik hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengerti khabir tentang diri kita. Seandainya hidup kita begitu suci tanpa dosa dan bahwa kita senantiasa taat dalam seluruh hidup, maka kita akan terjangkit penyakit bangga pada diri sendiri atau ujub, seperti penyakit yang menjangkiti iblis sehingga membuatnya kafir. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya tidak menjaga diri kita dari dosa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menuturkan sebuah riwayat dari Nabi SAW. Kalau bisa menambah pemahaman kita mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga diri kita dari dosa pada kesempatan pertama, ketika Nabi Adam makan buah dari pohon terlarang, ia turun dari surga sambil terisak tangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, apabila aku menjagamu dan menjaga anak cucumu dari dosa, maka kepada siapakah aku dermakan rahmat, ampunan, maaf dan kesantunanku? Sedang aku Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Wahai Adam, dahulu engkau masuk surga layaknya seorang raja menghadap raja. Tapi sekarang engkau masuk surga sebagai hamba yang menghadap raja, dan itu lebih aku senangi. Wahai Adam, satu dosa yang dengannya engkau merendahkan diri di hadapanku, lebih aku cintai dari ketaatan yang engkau perlihatkan kepadaku. Wahai Adam, isak tangis orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang memperlihatkan tasbihnya pada kami. Wahai Adam, janganlah engkau berduka karena aku berfirman padamu, keluarlah karena surga aku ciptakan untukmu, tetapi turunlah ke dunia dan tebarkan benih-benih takwa. Bangunlah bumi, dan ketika engkau merindukan surga, maka menghadaplah kepadaku agar aku memasukkan engkau ke dalamnya." Adapun kesediaan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubat mendahului keinginan hamba untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya." Surat Al-Baqarah ayat 160. Sekarang, tidakkah kita ingin bertaubat dari dosa? Simaklah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Surat At-Taubah ayat 118. Ayat pertama menyatakan penerimaan taubat, sedangkan ayat kedua menyatakan adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala membawa kita untuk bertaubat sehingga kita bertaubat. Kemudian Dia menerima taubat kita dan Allah lah yang Maha mula-mula memberi taufik untuk bertaubat sebagaimana yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam makan buah yang diharamkan baginya, Adam berlari-lari di surga sebelum ia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat. Adam pun tidak tahu menahu bagaimana meminta maaf padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Surat Al-Baqarah ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Adam, katakanlah wahai Adam, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Maka tatkala Adam mengucapkan kalimat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, aku menerima taubatmu. Oleh sebab itu, Allah lah yang memberi taufik untuk bertaubat pada kesempatan pertama. Kemudian Dia pula yang menerima taubat itu. Baiklah,
Insya Allah pertemuan selanjutnya mengenai syarat taubat dan hari terindah dalam hidup Ka'ab bin Malik sebagai sahabat Rasulullah SAW. Kita akhiri pembahasan dengan mengucap Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini dan berikan komentar teman-teman jika dirasa channel ini menarik buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.